Dapatkah karyawan menuntut haknya seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dalam hal terjadi PHK oleh perusahaan yang perusahaan ini sengaja tidak membuat ya atau memiliki peraturan perusahaan? Wah, Baik. sengaja ya tidak bikin ya. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, pesangon atau uang penghargaan masa kerja atau semua kompensasi yang berhubungan dengan PHK, ini yang harus diingat nih, itu tidak dipengaruhi secara langsung oleh peraturan perusahaan atau PKB. Bahkan apabila perusahaan itu tidak punya peraturan perusahaan, tidak punya PKB, atau bahkan lebih parah lagi, tidak punya perjanjian kerja, sepanjang si karyawan itu memang bekerja di sana dan dapat membuktikan hubungan kerjanya, kemudian dia di PHK, maka demi hukum karyawan memiliki hak dan bisa menuntut hak tersebut mengenai kompensasi PHK-nya, baik itu berupa pesangon, penghargaan masa kerja, atau penggantian hak, ya, atau uang pisah, atau dan lain sebagainya, uang kompensasi PKWT, dia punya hak untuk itu. Karena hak atas kompensasi PHK tadi dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang, bukan oleh peraturan perusahaan. Ya. Peraturan perusahaan hanya boleh mengatur ulang tentang kompensasi PHK apabila nilainya minimal sama atau lebih tinggi. Jadi kalau dia nggak punya peraturan perusahaan, nggak masalah. Nggak ada masalah. Dia bahkan nggak punya perjanjian kerja, Pak, saya. Nggak ada masalah. Karena dilindungi kok oleh undang-undang. Nah, ini yang banyak orang, banyak karyawan di luar sana yang belum paham. Pada saat perusahaan atau oknum HR-nya menyatakan bahwa perusahaan nggak punya peraturan perusahaan, jadi perusahaan nggak perlu bayar pesangon. Oh, enak banget tuh ngomong kayak gitu, Pak, sama karyawan kecil tuh. Terus si karyawan nggak tahu juga hukumnya. Dia nggak pernah ikut KIR, nggak pernah baca buku, nggak pernah ikut kursus. Oke lah, kursus atau les berbayar. Membaca mungkin dia harus beli buku. Dia nggak pernah nambah ilmu lah, nambah wawasan nggak pernah. Kan banyak yang nggak berbayar juga banyak. Kenapa saya selalu mengarahkan bicara tentang berbayar dan tidak berbayar? Karena mayoritas alasan, maaf nih ya teman-teman semua, mayoritas alasan teman-teman kita di luar untuk mencari alasan pembenar tidak tahu hukum adalah biaya. Dia bilang saya nggak punya duit, Pak. Emang KIR ini butuh duit? Enggak. Untuk ikut dalam KIR ini nggak butuh duit kok. Cuman butuh klik masuk, butuh pulsa ya. Iya. Kan pulsa hampir semua punya. Kalau nggak punya kan bisa datang ke WiFi gratis. Banyak tuh WiFi gratis di mana-mana. Ya, datengin aja ke pasangan calon kepala daerah tuh sekarang banyak yang menjanjikan internet gratis tuh kan, tempelin aja ke rumahnya itu. Kalau nggak gratis nggak gue pilih tuh gitu kan. Nah itu, jadi banyak cara untuk nambah wawasan itu. Nah, karyawan yang tidak paham hukumnya, minimal tentang haknya, mereka gampang saja dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum HRD tadi. Kita nggak punya peraturan perusahaan, jadi kamu nggak bisa nuntut. Kita nggak punya perjanjian kerja, jadi kamu bukan karyawan. Gitu. Nah, saya udah kerja tahunan, Pak. Gitu. Tuh, enak aja dia seperti itu ya. Dan itu banyak terjadi di lapangan, Pak. Nah, sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa hak atas kompensasi PHK dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang, ya, oleh hukum ketenagakerjaan di negara kita. Jadi tidak memiliki peraturan perusahaan atau bahkan tidak punya perjanjian kerja tidak akan menghalangi hak si karyawan untuk mendapatkan uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan kompensasi PHK lain. Gitu ya. Terima kasih.